Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yunita Rati, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Kristen Indonesia Toraja. Hari ini saya akan berbagi tentang tema yang sangat penting di era digital seperti sekarang, yaitu pentingnya kesadaran dan wawasan global di era digital. Mari kita mulai perjalanan untuk memahami mengapa kita sebagai warga dunia perlu memiliki perspektif yang lebih luas. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kesadaran dan wawasan global? Yang pertama, kesadaran global. Kesadaran global adalah pemahaman bahwa kita hidup di dunia yang saling terhubung, di mana tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain di belahan dunia yang berbeda. Sedangkan wawasan global adalah kemampuan untuk melihat, memahami, dan menghargai dari berbagai budaya dan negara di dunia. Di era digital ini, informasi dari seluruh dunia bisa kita akses hanya dalam hitungan detik. Media sosial, berita online, dan platform digital lainnya membuat batas-batas geografis seolah menghilang. Selanjutnya, mengapa wawasan global ini begitu penting untuk kita miliki? Yang pertama, dunia sudah menjadi desa global. Ekonomi, teknologi, budaya, bahkan masalah lingkungan saling berkaitan antar negara. Yang kedua, sebagai calon pendidik, kita perlu mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing dan berkomunikasi di tingkat internasional. Yang ketiga, dengan wawasan global, kita lebih toleran dan menghargai keberagaman yang ada di sekitar kita. Yang keempat, kita bisa ikut berkontribusi menyelesaikan masalah-masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan ketidakadilan. Mari kita lihat contoh nyata bagaimana kita bisa berperan sebagai warga global. Yang pertama, peduli lingkungan. Dalam hal ini yang bisa kita lakukan yaitu mengurangi penggunaan plastik untuk mengurangi sampah lautan global, menghemat energi untuk mengurangi emisi karbon, dan menanam pohon untuk menjaga hutan dunia. Yang kedua, toleransi antar bangsa. Hal yang bisa dilakukan yang pertama yaitu menghormati teman-teman dari berbagai suku dan agama. Yang kedua, belajar bahasa asing untuk berkomunikasi dengan dunia. Yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks yang bisa memicu konflik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknologi dan informasi. Hal yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menggunakan teknologi untuk belajar budaya lain. Yang kedua, berbagi konten positif di media sosial, dan yang terakhir, berkolaborasi dalam proyek internasional secara online. Selanjutnya, dampak positif memiliki wawasan global dalam kehidupan sehari-hari. Di kampus, kita lebih mudah memahami dan berteman dengan mahasiswa dari daerah lain. Di masyarakat, kita bisa menjadi mediator yang baik saat ada konflik karena perbedaan budaya. Di dunia kerja, peluang karir internasional lebih terbuka lebar. Dalam lingkungan keluarga, kita bisa mengajarkan nilai-nilai toleransi kepada anak-anak kita kelak. Sebagai pendidik, kita bisa mempersiapkan siswa untuk menjadi warga dunia yang baik. Teman-teman, sebagai generasi muda dan calon pendidik, mari kita tingkatkan kesadaran global kita dengan yang pertama, membaca berita internasional setiap hari, belajar bahasa asing minimal satu bahasa, mengikuti program pertukaran budaya jika ada kesempatan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang berdampak global, menggunakan media sosial untuk hal-hal positif dan edukatif. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.